Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ternyata memang betul bahwa sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Imlek tahun 2025 ini juga disertai dengan turunnya hujan yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Setidaknya bagi anak-anak yang mendapat angpau saat Imlek, keberuntungan dan kemakmuran tersebut merupakan kenyataan yang membawa kegembiraan. Ayo mengaku, siapakah di antara kita yang ketika masih anak-anak selalu merasa gembira menerima angpau saat Imlek? Terus terang saja, saya termasuk di dalamnya. Bagaimana tidak? Hanya bermodalkan mengepalkan tangan mengucapkan Kyonghi kepada orang-orang tua, maka angpau yang berisi uang kemudian sudah menjadi milik saya. Apakah angpau itu? Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, angpau itu berarti amplop kecil untuk tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Meskipun tidak tepat benar, tetapi penjelasan tersebut cukup mewakili pengertian angpau atau dalam bahasa Mandarin disebut hongbao. Hong berarti merah dan pao berarti bungkusan, sehingga sering dimengerti sebagai uang hadiah yang dibungkus dalam amplop merah. Warna merah memang merupakan warna yang melambangkan kebahagiaan dalam budaya Tionghoa. Oleh karena itu, pada saat Imlek, maka kebahagiaan dalam menyambut tahun yang baru juga didominasi dengan warna merah yang juga dipercaya mampu membawa energi positif dan mampu mengusir hal-hal buruk. Pada saat Imlek, para orang tua biasanya memberikan angpau minimal kepada anak-anak serta cucu-cucunya, namun terkadang juga kepada anak-anak dari para kerabat serta teman-temannya. Bahkan terkadang juga kepada anak-anak yatim piatu yang kurang beruntung, supaya menjadi berkat serta membawa manfaat bagi mereka yang memang lebih membutuhkan. Di Indonesia, angpau Imlek juga dibagikan kepada orang-orang miskin dan para lansia yang memang membutuhkan bantuan untuk menunjang kehidupan mereka. Bahkan tidak jarang di antaranya juga terdapat anak-anak, ibu-ibu, serta para pengemis yang turut mencoba keberuntungan dengan berebut angpau di kerumunan di sekitar tempat-tempat ibadah yang dipenuhi orang-orang Cina yang sedang merayakan Imlek. Surabaya Friendship Club, Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia dan gabungan pengusaha membagikan angpau maupun bingkisan Imlek. Kegiatan sosial dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2025 ini digelar di halaman Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Terlihat ribuan warga Tionghoa berkumpul dan berbaris rapi sembari menunggu giliran penerimaan angpau. Mereka rata-rata para lanjut usia, beberapa harus datang menggunakan kursi roda dan didampingi keluarga. Tidak hanya berupa bingkisan dan angpau, kegiatan ini juga bekerja sama dengan rumah sakit terkait katarak dan kesehatan medis. Selain itu juga dengan Rumah Duka Adi jasa terkait bantuan tempat persemayaman dan penguburan gratis. Ia menyebut, acara yang setiap tahun digelar ini selalu mendatangkan antusias dari para warga Tionghoa di Surabaya. Tak hanya saat Imlek, rencananya, Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia juga akan menggelar kegiatan sosial di bulan Ramadan nanti. Sementara Ketua Surabaya Friendship Club, SFC, Dendi Seantondi Ratama menyebut, kegiatan ini bagian dari mendorong pembauran, tidak membedakan ras, suku bangsa maupun agama. Setiap penerima angpau adalah mereka yang melalui pendataan dari Kartu Tanda Penduduk Warga Tionghoa di Surabaya atau keturunannya. Anggota dari Yayasan Surabaya Peduli Bangsa itu juga menyebut tidak menutup kemungkinan kolaborasi sosial ini akan kembali terjalin. Ia berharap akan ada kegiatan-kegiatan serupa yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Saat Imlek terdapat tradisi bagi-bagi angpau. Tradisi ini dinantikan oleh anak-anak pemburu angpau Imlek di Kabupaten Jembrana. Di pintu wihara Wajrabumi Oka Diputra, puluhan anak-anak sejak pagi menunggu warga Tionghoa menyelesaikan ibadah Imlek dan membagikan angpau. Mereka berharap ada warga yang akan memberikan mereka angpau. Tidak hanya di wihara, mereka biasanya juga berkeliling menaiki sepeda ke rumah-rumah pemilik toko atau pengusaha yang merayakan Imlek. Meski hasil yang didapat tidak banyak, namun kebersamaan dan mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada pemberi angpau menjadi kepuasan tersendiri bagi anak-anak pemburu angpau ini. Ibu dari sini dari jam berapa, Bu? Setengah 6. Bu, tujuan kita ngantri di sini untuk apa sih, Bu? Ada ampau. Oh, emang tiap tahun apa Tiap ya? tahun. Oh. Tiap tahun sini mah Om. Selain ampau ada dapat yang lainnya nggak sih, Bu? Ada roti paling paling. Oh, gitu. Kita tiap tahun rajin ke sini atau emang baru kali ini aja? Tiap tahun sini mah. Nah, ini biasanya ada berapa sih, Bu? Kalau yang Ibu tahu sampai ratusan ribuan atau gimana, Bu? Tiap tahun. Oh. Ya rame begini lah, dihitungnya susah. Bingung hitungnya. Tapi emang ini kegiatan rutin di Vihara ya, Bu ya? Kalau tiap Imlek ya, Bu ya? Kalau udah dapet nih, pakai kita, tutup pulang, ngambil balik lagi. Apapun suku, ras, dan agama mereka, semuanya ikut melebur dalam perayaan Imlek yang dipenuhi dengan keberuntungan dan kemakmuran yang mendatangkan kebahagiaan. Sehingga angpau Imlek menjadi semacam alat pemersatu bangsa Indonesia. Entah alasan apakah yang mendorong orang-orang Cina yang merayakan Imlek untuk membagikan angpau Imlek kepada orang-orang miskin dan yang memang membutuhkan. Bisa jadi dengan alasan yang sama persis sebagaimana disampaikan oleh penulis Amsal. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal pasal 22 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya hidup kita menjadi berkat dan memberi manfaat. Jadi, belajarlah untuk membagi rezeki dengan si miskin. Karena demikian juga pernyataan bijak dari penulis Amsal. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 5. Selamat tahun baru Imlek dan selamat berbagi angpau. Amin.